wabarakatuh. Nama saya Nurdiana Holida, NIM E2018-2309 dari kelas Ekonomi Syariah 7. Di sini saya akan sedikit menyampaikan tentang perekonomian terbuka. Jadi pengertian perekonomian terbuka ini ialah perekonomian suatu negara yang terlibat luas dalam perdagangan antar negara. Terdapat empat sektor utama dalam perekonomian terbuka, yaitu produsen, konsumen, pemerintah, dan luar negeri. Maka disitulah terjadi ekspor dan impor. Di mana jika dalam suatu negara terjadi kelebihan produksi, maka negara tersebut akan mengekspor ke luar negeri. Dan jika negara tersebut mengalami kekurangan dalam pemenuhan kebutuhannya, mereka akan mengimpor dari luar negeri. Konsekuensi dari perekonomian terbuka yang pertama adalah permintaan agregat di pasar barang yang meliputi permintaan luar negeri dan permintaan dalam negeri. Yang kedua, jumlah uang yang beredar dari pasar barang, yaitu ketika terjadi jual beli yang sifatnya terbuka antar negara, maka jumlah yang beredar akan bertambah. Yang ketiga, harga barang atau jasa. Ketika barang permintaannya banyak, maka harganya juga akan naik. Yang berikutnya adalah manfaat dari kegiatan impor. Yang pertama, memperoleh barang dan jasa yang tidak bisa dihasilkan setiap negara, memperoleh tenaga kerja modern, memperoleh bahan baku. Selanjutnya, manfaat dari melakukan ekspor yang pertama adalah memperluas pasar, yang kedua menambah devisa negara, dan memperluas lapangan pekerjaan. Faktor penentu ekspor dan impor meliputi cita rasa masyarakat, permintaan akan barang, mutu atau kualitas dari suatu barang, barang spesial, dan teknologi. Keseimbangan perekonomian terbuka. Syarat keseimbangan perekonomian terbuka meliputi yang pertama ada penawaran dan pengeluaran agregat dalam perekonomian terbuka. Dalam perekonomian terbuka, barang dan jasa yang diperjualbelikan di dalam negeri terdiri dari dua golongan. Yang pertama, yang diproduksi di dalam negeri dan meliputi pendapatan nasional. Yang kedua, yang diimpor dari luar negeri. Dengan demikian, penawaran agregat terdiri dari pendapatan nasional dan impor. Yang kedua, suntikan dan bocoran dalam perekonomian terbuka. Dalam bocoran, keseimbangan suntikan bocoran, keseimbangan pendapatan nasional dicapai dalam keadaan 1 plus G plus X sama dengan S plus T plus M. Perekonomian terbuka pada sistem ekonomi Islam. Prinsip dasar yang telah diterapkan Islam mengenai perdagangan dan niaga adalah tolak ukur dan kejujuran, kepercayaan, dan ketulusan. Sejarah telah membuktikan bahwa Islam telah menganjurkan perdagangan internasional. Bahkan Islam sudah lebih dulu melakukan ekspor dan impor. Bahkan sejarah Nabi sebelum Muhammad belum menjadi Nabi, beliau sudah berdagang. Rasulullah tinggal di Mekah, berdagang sudah ke Suriah. Jadi bukan suatu hal yang baru.